Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hema Hafizah Hidayanti dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam yang ada di negara Tunisia. Sebelum kita masuk ke peradaban Islam yang ada di negara Tunisia, kita harus mengetahui dulu tentang demografi negara Tunisia. Tunisia adalah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika. Fitur geografisnya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya Mediterania dan Gurun Sahara. Negara ini memiliki luas sekitar 164.000 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Laut Mediterania, Aljazair, dan Libra. Ibu kota Tunisia ini adalah Tunis. Tunisia tumbuh dari kota kuno, yaitu Kartag, yang berjarak sekitar 10 km dari Laut Mediterania. Hampir semua warga Tunisia beragama Islam, sedangkan sisanya adalah minoritas Yahudi dan komunitas Eropa. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Arab dan juga bahasa Perancis. Lalu, bagaimana masuknya Islam ke negara Tunisia? Sebenarnya tidak begitu banyak sejarah yang bisa didapat untuk menyelusuri masuknya Islam ke negara Tunisia. Namun ada sedikit fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam mulai masuk dan berkembang di negara Tunisia pada masa Daulah Umayyah. Pada abad ke-7 sesudah Masehi, kekhalifahan Umayyah di Damaskus di bawah komandan Uqban bin Nafi, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengirimkan para mubalik dan pasukannya ke arah Afrika Utara masuk Tunisia. Tahun 647 Masehi, pasukan Uqbah berhasil menaklukkan Sebaitlah yang menandai bermulanya era Arab Islam di Tunisia. 13 tahun kemudian, yaitu pada tahun 670 Masehi, Uqbah berhasil menaklukkan kota Kairouan dan kemudian menjadikan sebagai ibu kota pemerintah dan pusat penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara. Selanjutnya ada juga jejak-jejak peradaban Islam di Tunisia. Pada masa Gubernur Ibrahim Ibnu Aghlab, Afrika berkedudukan di Kairouan, dan kemudian pada masa ini Masjid Agung Ezi-Touna didirikan di kota Tunis. Karena itulah Kairouan dan Mahdia kini menjadi kota tujuan wisata sejarah Islam terpenting di Tunisia. Selain Masjid Ezi-Touna di Tunis, di Kairouan dan Mahdia kita bisa mengunjungi masjid-masjid tua, benteng, makam para ulama, serta istana sisa peninggalan peradaban Islam. Selain itu juga pada tahun 1880 Masehi, Tunisia ini berhasil mendirikan sekolah Pol Dunia. Berhasil juga mendirikan pendidikan agama yaitu Jamiah Zaitunah dan membuat jurnal The Tunisia. Selanjutnya, siapa saja tokoh yang ada di negara Tunisia? Simak videonya. Tokoh Islam di negara Tunisia yaitu Khairuddin At-Tunisi. Beliau lahir pada tahun 1820. Orang tua beliau tidak diketahui karena meninggal dalam pertempuran antara kerajaan Turki Utsmani dan Rusia. Selain itu juga ada Rashid Ghannouchi dan Zin al-Abidin bin Ali. Organisasi Islam di Tunisia yaitu An-Nahdah yang dipimpin oleh Rashid Al-Ghannouchi yang memiliki tujuan untuk pemberlakuan syariat Islam. Kemudian ada juga kehidupan umat Islam kontemporer di Tunisia. Keseharian umat Islam di Tunisia yaitu pada masa kepemimpinan Ben Ali,
yang wanita menggunakan hijab dilarang di ruang publik karena hijab dianggap sebagai salah satu bentuk identitas kuno yang melawan arus modern di Tunisia. Gaya hidup masyarakat Tunisia yang paling mencolok adalah dari cara berpakaian dan pergaulan. Karena kita ketahui Tunisia adalah bekas jajahan Perancis. Gaya hidupnya seperti orang barat, itu bebas. Kemudian ada juga problematika kehidupan umat Islam. Nah, di Tunisia problematikanya yaitu tentang hukum keluarga, mulai dari usia perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pernikahan yang tidak sah, perceraian, hukum waris, dan wasiat beda agama dan kewarganegaraan. Mungkin segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.